Bab 7. Memelihara hubungan harmonis dalam keluarga. Saudaraku dan aku pernah bertengkar hebat beberapa tahun yang lalu yang menyebabkan kami tidak mau saling bertegur sapa selama 2 tahun. Semua ini sebenarnya disebabkan oleh adanya kesalahpahaman. Karena kami berdua sama-sama terluka, maka kami jadi tidak dapat melihat dengan jelas sudut pandang dari pihak yang lain. Seolah-olah kami berdua tinggal di dunia yang berlainan, meskipun kami sebenarnya dibesarkan dalam satu rumah dan satu keluarga yang sama. Peristiwa ini begitu membuat aku terpukul sehingga aku tidak henti-hentinya berdoa sampai saudaraku dan aku akhirnya berdamai dan hubungan kami dipulihkan. Tetapi aku percaya kalau saja kami mempunyai orang tua pendoa, hal semacam ini tentu tidak akan pernah terjadi. Salah satu hal yang paling disukai oleh musuh jiwa kita adalah mencampuri hubungan antar orang-orang yang Tuhan pertalikan dan membuat hubungan itu gagal. Terjadi salah komunikasi, korsleting, berantakan atau terputus. Makin sering sebuah keluarga dapat dipecah belah, keluarga itu akan menjadi makin lemah dan tidak efektif serta musuh makin menguasai hidup mereka. Cara mengatasinya hanyalah doa. Bila Anda membungkus hubungan keluarga dalam doa, makin sedikit hubungan yang tegang atau terputus. Hubungan keluarga ini mungkin melibatkan anak-anak, orang tua tiri, saudara laki-laki maupun perempuan, kakek nenek, bibi, paman, saudara sepupu, bahkan suami dan istri. Ketika anak perempuanku lahir, kakaknya sudah berusia 4,5 tahun. Sejak dia lahir, aku selalu mendoakan agar Christopher dan Amanda akan berhubungan erat satu sama lain. Aku juga berusaha keras membina hubungan ini. Waktu kecil persahabatan mereka begitu erat sehingga orang lain melihat dan banyak berkomentar tentang hal itu. Tetapi kemudian Christopher menginjak masa remaja dan semuanya jadi berubah. Tiba-tiba dia jadi lebih sering berpergian dan mulai banyak temannya sehingga tidak ada waktu lagi untuk adiknya. Ejekan-ejekan yang seringkali dipakainya bersama dengan teman-temannya ternyata tidak disukai adiknya. Karena merasa ditolak dan sakit hati, adiknya jadi membalas mengejek. Aku terpaksa jadi wasit di antara mereka berdua dan sedih hatiku melihat kerenggangan yang terjadi. Tiba-tiba suatu hari saya sadar hal ini penting karena selama ini Amanda dan Christopher baik-baik saja. Aku telah berhenti berdoa untuk hubungan mereka. Jadi sejak saat itu aku mulai mendoakan lagi dan aku berharap aku tidak pernah berhenti. Memang perlu waktu untuk memulihkannya, tetapi sedikit demi sedikit aku melihat sikap mereka satu sama lain mulai melembut. Aku tahu kalau saja aku tidak berdoa tentu telah terjadi pepecahan yang tidak dapat dipulihkan lagi di antara mereka. Karena hal seperti ini banyak terjadi di kalangan keluargaku di masa lalu. Meskipun hubungan kedua anakku masih belum mencapai harapanku sepenuhnya, tetapi hubungan mereka terus menguat dan aku akan terus membawa hal ini dalam doaku seumur hidupku. Berapa banyak hubungan keluarga yang diserahkan sepenuhnya pada nasib karena tidak ada seorang pun yang berdoa untuk ini? Kurasa terlalu banyak. Sedih sekali kalau kita melihat keluarga yang terpecah dan anggota keluarga yang sama tidak mau tahu lagi satu sama lain setelah masing-masing dewasa. Hatiku hancur kalau mengingat bahwa hal seperti itu dapat terjadi pada anak-anakku sendiri. Tetapi hal ini dapat kita cegah. Dalam Yesaya 58, Allah menuturkan semua hal indah yang akan terjadi kalau kita berdoa dan berpuasa. Dia berjanji, engkau akan membangun dasar bagi banyak generasi dan engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang retak. Yesaya 58 ayat 12. Allah ingin kita memulihkan kesatuan. Dia ingin kita mempertahankan ikatan keluarga di dalam Tuhan. Dan dia mau kita meninggalkan warisan rohani berupa solidaritas dalam keluarga yang tetap bertahan sehingga generasi-generasi mendatang. Alkitab juga mengingatkan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Kita semua perlu berdoa, memohon kerendahan hati dan kesatuan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Ku ulangi lagi. Marilah kita menjadi pembawa damai. Nampaknya dunia ini membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang seperti ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk membangun. Roma 14 ayat 19. Mari kita memulai dengan orang-orang yang terdekat, anak-anak kita, dan dari sana kita menjangkau lebih banyak lagi. Doa. Tuhan, aku berdoa untuk sebutkan nama anak Anda dan hubungannya dengan seluruh anggota keluarga yang lain. Lindungi dan jagai mereka dari perpecahan yang tak terselesaikan atau yang merusak. Penuhi hatinya dengan kasih-Mu dan berikan kepadanya rasa sayang pada sesama yang melimpah dan hati yang selalu sedia mengampuni setiap anggota keluarga ini. Terutama aku berdoa agar tercipta hubungan yang dekat, bahagia, penuh kasih dan saling mengisi antara sebutkan nama anak Anda dan nama anggota keluarga Anda sepanjang hidup mereka. Semoga selalu ada komunikasi yang baik di antara mereka dan semoga selalu ada pengampunan di dalam hati mereka. Bantulah mereka untuk saling mengasihi, menghargai, dan membantu satu sama lain sehingga hubungan yang Allah pertalikan antara mereka tidak dapat diputuskan. Aku berdoa menurut firman-Mu supaya mereka saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Ajarkan anakku untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman sesuai dengan firman-Mu. Dan kalau memang sudah terjadi perpecahan, bila ada hubungan yang tegang atau bahkan putus, Tuhan, aku berdoa agar Engkau menghancurkan jurang pemisah dan membawa pemulihan. Aku berdoa semoga tidak ada ketegangan, perpecahan dan kesalahpahaman, pertengkaran, perkelahian, atau pemutusan hubungan. Beri dia hati yang sedia mengampuni dan berdamai kembali. Firman-Mu mengajar kami untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Tolonglah dia agar hidup sesuai firman-Mu, selalu berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Dalam nama Yesus, aku berdoa agar Engkau akan menanamkan di dalam hatinya kasih dan sayang yang kuat dan tak pernah berakhir untuk semua anggota keluarga, seperti tali yang tak dapat diputuskan. Senjata peperangan. Berikut beberapa firman Tuhan yang bisa kita pakai dalam berdoa. Klaim firman itu di dalam setiap doa-doa kita untuk anak-anak kita. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 15 ayat 5-6. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10.